Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Untuk hari ini kita akan belajar mereview soal PPKN Guru Belajar seri P3K pembelajaran kedua, di mana materi pembelajaran kedua itu tentang struktur, metode, dan spirit keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini adalah review modul atau soal dari modul yang diberikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk persiapan tes seleksi P3K di tahun 2021 ini. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like juga komen dan share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan di tahun ini bisa tercapai menjadi ASN P3K ya. Baik, langsung saja pada soal nomor 1. Persatuan, musyawarah, dan cinta tanah air merupakan bagian dari kausa filosofis Grondrang Indonesia. Hal ini merupakan istilah lain dari proses A. Electis defendens, B. Electis incorporatif, yang C. Interdependent, yang D. Electis eksklusif, yang E. Electis multidisiplin. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau yang A, electis defendens artinya pilihan yang tidak berdiri sendiri atau bergantung. Sedangkan electis incorporatif artinya electis incorporatif ini dipakai untuk merumuskan Pancasila oleh para the founding father ya. Lalu interdependent artinya itu saling tergantung. Nah, sedangkan electis eksklusif artinya pilihan yang terpisah dari yang lain. Yang terakhir yang bagian E, electis multidisiplin, yaitu pilihan yang berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang B, electis incorporatif. Kenapa electis incorporatif? Karena dipakai untuk merumuskan Pancasila oleh para the founding father. Nah, sama dengan persatuan, musyawarah, dan cinta tanah air ya. Soal nomor 2. Berkomitmen terhadap nilai kebersamaan untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa kohesif dalam konsep pedagogis PKN. Hal ini sebagai bentuk manifestasi nilai A. Spirit berkonstitusi, B. Spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang C. Spirit Pancasila, yang D. Spirit Bhinneka Tunggal Ika, yang E. Spirit Multikultur. Nah, di sini ternyata yaitu untuk sebuah komitmen ya, komitmen terhadap nilainya nilai kebersamaan, yaitu untuk mewujudkan apa? Yaitu untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa kohesif. Apa yang dimaksud dengan jiwa kohesif? Jiwa kohesif itu merupakan yang melekat satu dengan yang lain. Jadi kohesif itu adalah yang melekat satu dengan yang lain. Nah, kira-kira jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah Spirit Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena Spirit Bhinneka Tunggal Ika itu sama dengan jiwa kohesif, yaitu melekat satu dengan yang lainnya atau padu ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Termasuk ke dalam tradisi sosial study, sehingga secara pedagogis PPKN berkonsepkan beberapa domain. Hal ini sebagai penyebab dari paradigma sistemik keilmuan PPKN yang berupaya menyalurkan A. Tradisi demokratis, B. Tradisi kultural transmission, yang C. Tradisi citizenship transmission, yang D. Tradisi inquiry, yang E. Tradisi social citizenship. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, perlu kita ketahui bahwasannya pembelajaran PKN yang salah satunya juga termasuk tradisi ilmu sosial, yaitu citizenship transmission. Secara konseptual terbagi atas beberapa komponen-komponen, di antaranya
tersebar 3 paradigma domain. Apa saja 3 paradigma domain? Yang pertama adalah domain akademis, yang kedua adalah domain kurikuler, dan yang terakhir adalah domain sosiokultur. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu tradisi citizenship transmission. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Esensi dan urgensi dari 4 konsensus bangsa Indonesia menandakan sebagai fokus landasan arah rekonstruksi PPKN. Hal ini sebagai wujud dari titik-titik. A. Membentuk tradisi kewargaan dengan 4 konsensus bangsa Indonesia. B. PPKN sebagai wahana pendidikan berkonstitusi. Yang C. Membentuk warga negara yang sadar untuk bela negara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. Yang D. PPKN sebagai wahana pendidikan 4 konsensus bangsa Indonesia. Yang E. visi membentuk warga negara yang sadar untuk berkehidupan, berbangsa, dan bernegara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. Nah, apa saja 4 konsensus bangsa Indonesia? Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah NKRI. Nah, keempat konsensus kewarganegaraan ini harus menjadi pedoman untuk menjawab tantangan berbangsa, yaitu masa kini dan di masa yang akan datang. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab 4 konsensus yang menjadi esensi dan urgensi itu apa? Nah, perlu kita ketahui, esensi itu artinya hakikat atau inti, ya, atau hal yang pokok dari 4 konsensus Indonesia ini. Sedangkan urgensi artinya keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting, ya. Hal yang sangat penting atau keharusan yang tepat dari 4 konsensus bangsa Indonesia ini, ya, yang menjadi fokus landasan arah rekonstruksi PPKN, yaitu sebagai wujud dari, jawabannya adalah yang C, yaitu membentuk warga negara yang sadar. Nah, yang paling penting adalah yang sadar. Warga negara yang sadar. Jadi jawabannya adalah yang C, membentuk warga negara yang sadar untuk bela negara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. PPKN merupakan program pendidikan yang ilmunya sendiri dilandasi body of knowledge yang beragam, terdiri atas rumpun ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu moral, ya, atau moral. Hal ini sebagai bentuk dari sifat struktur keilmuan PPKN yang titik-titik. A. Multiface, yang B. Multiscience, yang C. Multikultur, yang D. Multimetode, yang E. Monodimensional. Kira-kira jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah multiface, ya. Jawabannya adalah yang A. Kenapa multiface? Yaitu beraneka segi. Sedangkan multiscience beraneka ilmu. Sedangkan monodimensional yaitu satu dimensi. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Dalam upaya melaksanakan portofolio yang baik di kelas, guru PPKN harus memperhatikan 3 atribut komponen yang perlu dikembangkan. Yang diantaranya titik-titik. A. Civic responsibility, B. Civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Yang C. Civic intelligence, civic responsibility, dan civic participant. Yang D. Pengetahuan, keterampilan sosial, dan spiritual. Yang E. Civic awareness. Jawaban yang tepat adalah, nah, kalau civic awareness yaitu kesadaran kewarganegaraan. Sedangkan civic responsibility yaitu tanggung jawab sipil. Sedangkan civic knowledge yaitu pengetahuan sipil. Sedangkan civic skill yaitu keterampilan sipil. Sedangkan civic disposition yaitu disposisi sipil. Dan civic intelligence yaitu kecerdasan sipil atau masyarakat. Nah, jawaban yang tepat adalah civic intelligence, terus juga civic responsibility, dan civic participant. Yaitu jawaban yang tepat adalah yang C.
Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Dalam konteks substansi dan urgensi, kajian Undang-Undang Dasar 1945, keadaan pembelajaran PPKN, target yang diharapkan adalah dapat terbentuknya spirit berkonstitusi, yaitu demokrasi Reichsstaat. Konsepsi yang demikian merupakan relevansi dari titik-titik A. Kausalitas norma-norma sosial, B. Indonesia beriklim hukum Hindia Belanda, C. Efek dari kehidupan para leluhur di masa lalu, D. Indonesia sebagai negara Reichsstaat, yang E. Indonesia sebagai negara Reichsstaat. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya demokrasi Reichsstaat ini berasal dari katanya itu bahasa Jerman, yang artinya apa? Yaitu negara hukum yang demokratis. Nah, konsep yang demikian merupakan relevansi dari Indonesia sebagai negara Reichsstaat atau negara hukum. Jadi jawabannya adalah yang E. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.